selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPA dan pada materi kali ini Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ya. Nah, anak-anak, gangguan atau penyakit pada peredaran darah biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, ya. Nah, penyakit yang disebabkan oleh darah biasanya merupakan penyakit yang tidak ringan. Beberapa di antaranya adalah penyakit-penyakit yang Ibu jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, lalu agar alat peredaran darah pada tubuh kita dapat bekerja dengan baik pada saat mengedarkan oksigen, lalu pada saat mengedarkan sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh, maka kita harus merawat dan menjaganya dengan baik. Ya. Dengan demikian, kita dapat mencegah penyakit yang dapat menyerang sistem peredaran darah di tubuh kita, ya. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan atau dapat menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah tubuh kita? Anak-anak, ada beberapa faktor umum penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia, ya. Nah, faktor umum ini berhubungan dengan kerja jantung. Jika fungsi kerja jantung bekerja dengan baik, maka sistem peredaran darah akan bekerja dengan baik juga. Ya. Nah, lalu apa saja faktor umum tersebut? Yaitu yang pertama, faktor genetis, ya. Yaitu faktor genetis ini merupakan faktor keturunan yang dibawa sejak lahir, ya. Jika orang tua mempunyai riwayat penyakit jantung, maka ada kemungkinan anak-anaknya juga akan mempunyai penyakit jantung, ya. Lalu selain faktor genetis, ada juga yang kedua, yaitu faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini berkaitan dengan pola makan, ya, lalu pola kerja, lalu faktor penyakit, dan beberapa hal lainnya. Nah, pola makan apa maksudnya? Yaitu jika manusia mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, ya, maka akan menyebabkan jantung bekerja tidak baik dan sistem peredaran darah juga akan berdampak, ya. Nah, lalu selain pola makan, ada pola kerja. Maksudnya di sini pola kerja jika manusia bekerja sampai larut malam, sampai lupa waktu, dan seseorang tersebut akan lupa waktu untuk istirahat, lupa waktu untuk makan, padahal tubuh kita memerlukan makanan dan memerlukan istirahat yang cukup, ya. Nah, selain pola makan, pola kerja, ada juga faktor penyakit. Artinya dalam hal ini jika seseorang mempunyai penyakit dan penyakit tersebut tidak ditangani dengan baik, ya, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Contoh, misalkan penyakit diabetes. Jika penyakit diabetes ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit ginjal. Selain penyakit diabetes yang dapat menimbulkan penyakit ginjal, ada juga penyakit darah tinggi. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan penyakit stroke. Seperti itu, ya.
Nah, selain faktor penyakit juga ada faktor-faktor lainnya, yaitu seperti obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian ada juga faktor lainnya seperti kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol yang berlebih. Ya. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor umum yang dapat merusak, yang dapat menyebabkan sistem peredaran darah manusia menjadi terganggu. Nah, selanjutnya ada faktor khusus penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia. Nah, faktor khusus ini juga beberapa diantaranya berkaitan dengan kerja jantung, ya, dan sebetulnya hampir sama dengan faktor umum yang Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, apa saja faktor khusus dari penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia? Yaitu faktor yang pertama, mengkonsumsi makanan berlemak, ya. Nah, anak-anak, meskipun lemak adalah salah satu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, oleh tubuh kita, tapi lemak tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Mengapa demikian? Karena akan menyebabkan obesitas, ya, atau kelebihan berat badan. Nah, jika seseorang obesitas, maka akan menimbulkan beberapa penyakit yang sangat berat. Apa saja penyakit yang ditimbulkan dari obesitas? Yaitu yang pertama, penyakit stroke, lalu penyakit jantung, ya, lalu gangguan fungsi hati, lalu penyakit pada paru-paru, ya. Nah, lalu faktor yang kedua adalah kebiasaan merokok, ya. Nah, rokok itu mengandung zat berbahaya. Apa saja? Yaitu karbon monoksida, kemudian tar, ya, lalu mengandung gas oksidan, ya, dan mengandung benzene yang berbahaya bagi tubuh manusia. Jika merokok berlebihan, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya penyakit jantung, lalu penyakit paru-paru, ya, lalu penyakit lambung, dan penyakit tenggorokan, ya. Nah, lalu faktor yang ketiga adalah minuman beralkohol, ya. Minuman beralkohol itu berdampak pada beberapa hal, yaitu mudah menguap. Kemudian minuman alkohol juga bersifat memabukkan, ya. Lalu rasa panas di dalam tubuh. Kemudian minuman beralkohol juga mudah terbakar. Oleh karena itu sangat berdampak buruk pada tubuh manusia, ya. Karena minuman beralkohol juga dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya, yaitu tekanan darah tinggi, kemudian gangguan pada syaraf manusia, ya, kemudian gangguan fungsi hati, atau sering kita dengar dengan penyakit liver, ya. Nah, lalu faktor yang keempat adalah kebiasaan makan makanan cepat saji atau junk food, ya. Nah, makanan junk food ini sangat memiliki kandungan gizi yang sangat minim, ya. Karena makanan junk food ini mengandung banyak sekali karbohidrat atau berlebihan, karbohidrat yang berlebih, ya. Kemudian gula yang berlebih, lemak yang berlebih, garam yang berlebih, ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin junk food dihindari, ya. Nah, lalu selanjutnya faktor yang keempat yaitu
terinfeksi zat kimia yang berbahaya. Nah, biasanya zat kimia yang berbahaya ini terdapat pada junk food. Memiliki zat pewarna misalkan dan lain-lain ya. Maka jika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki zat kimia berlebih, kita konsumsi secara berlebihan, maka akan berdampak pada sistem peredaran darah tubuh kita. Ya. Nah, lalu faktor yang keenam adalah kurang olahraga. Nah, pada zaman sekarang kita atau manusia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan juga bermain gadget atau bermain handphone, sehingga membuat manusia lupa untuk berolahraga, ya. Dan ini akan mengakibatkan gangguan pada sistem peredaran darah, mengakibatkan gangguan pada kerja jantung manusia. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi semuanya merupakan faktor umum dan faktor khusus yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah manusia, yang dapat membuat gangguan pada kerja jantung manusia. Ya. Nah, itu semua sudah Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini, dan silahkan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan melalui grup WhatsApp dengan baik. Ya. Jika ada materi yang belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih.